Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita sudah membahas materi dinamika translasi yang dimulai dari hukum Newton yang pertama, kedua, dan ketiga, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis gaya yang bisa bekerja pada benda. Nah, untuk video ini kita akan membahas soal yang terkait dengan dinamika translasi. Mari kita lihat soal nomor 1. Diberikan gambar, ya ada dua buah gaya ke arah kanan, masing-masing 26 Newton dan 14 Newton, dan gaya sebelah kiri sebesar 40 Newton. Pertanyaannya adalah, sebuah batu dari keadaan diam ditarik dengan 3 gaya seperti pada gambar, apa yang terjadi pada batu? Nah, Ibu akan berikan kalian waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, sudah ketemu jawabannya? Oke, benar sekali. Benda tetap dalam keadaan diam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita bisa lihat resultan gaya yang bekerja pada benda. Ke arah kanan, resultan gaya sejumlah 40 Newton ya, dari 26 ditambah 14. Sedangkan ke sebelah kiri ada gaya juga 40 Newton. Sehingga gaya ke kiri dan gaya ke kanan sama. Sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Jadi, dengan resultan gaya sama dengan 0, benda akan tetap mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak dengan kecepatan konstan akan terus bergerak dengan kecepatan yang konstan. Jadi jawabannya adalah benda tetap diam. Kasus ini juga dapat kita sebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Artinya, benda yang mampu mempertahankan keadaannya. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana benda yang diam dan juga benda yang bergerak. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 2. Sebuah benda berada di bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 37 derajat dan koefisien gesekan kinetisnya 0,2. Jika massa benda 5 kg dan ditarik dengan gaya 10 Newton, sejajar bidang miring ke atas, jadi gayanya ada 10 Newton ya, sejajar dengan bidang miring dan arah gayanya ke atas. Tentukan percepatan sistem dan besarnya gaya gesekan. Nah, sebelum kita membahas soal yang kedua ini, lebih baik kita meneliti satu persatu apa saja besaran fisika yang ada pada soal. Oke, kita lihat yang pertama ada sudut kemiringan. Sudut kemiringan ini dapat kita tulis atau kita simbolkan dengan theta, ya sama dengan 37 derajat. Kemudian koefisien gesekan kinetisnya mu k sama dengan 0,2. Kemudian massa benda M itu sama dengan 5 kg. Dan yang terakhir gaya kita simbolkan dengan F, nilainya sama dengan 10 Newton. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu percepatan sistem. Kita lihat gambar diagram gaya yang bekerja pada benda. Kita pastinya sudah tahu arah gaya luar yang bekerja pada benda, yaitu arahnya ke atas karena disebutkan dalam soal arah gaya sebesar 10 Newton adalah ke atas sejajar dengan permukaan bidang miring. Kemudian arah W sin 37, di mana W itu adalah gaya berat. Sin 37 hasil proyeksi gaya berat terhadap bidang yang sejajar dengan bidang miring. Kemudian W cos 37 adalah gaya hasil proyeksi dari gaya berat ya, yang tegak lurus terhadap bidang miring. Untuk sin dan cos, Ibu sudah meminta Ananda mencari tahu kenapa yang sejajar dengan bidang miring bernilai sin dan tegak lurus bernilai cos. Oke, yang pasti sudah kita ketahui gayanya yaitu F, W sin, dan W cos ya. Kemudian arah FK. Arah FK-nya ini kita belum tahu kemana, apakah ke atas atau ke bawah. Kita akan bisa menentukan arah FK kalau kita sudah mengetahui resultan gaya W sin 37 dengan F atau gaya luar. Kita coba lihat W sin 37. W itu kan M dikali G ya. Masanya 5 kg. Berarti
gaya beratnya 50. Kemudian sin 37. Sin 37 adalah 3/5. Sehingga ketika kita mencari nilai W sin 37, 50 dikali 3/5, ya di sini sudah Ibu tulis juga ya, 50 kali 3/5 itu kan nilainya sama dengan 30 ya. Jadi arah gaya kiri bawah ini 30. Kemudian arah gaya F ya, arah kanan atas cuma 10. Itu berarti W sin 37 lebih besar nilainya daripada F. Nah, sehingga untuk sima F-nya kita kurangi W sin 37 dikurangi F. Nah, kita sudah tahu arah gerak benda. Arah gerak benda searah dengan arah gaya yang lebih besar ya. Berarti arah gerak benda searah dengan gaya berat sin 37-nya. Oke, pada diagram Ibu sudah tuliskan. Gaya berat benda itu arahnya ke kiri bawah. Nah, karena gerak bendanya itu ke kiri bawah, maka arah gaya gesekannya ke kanan atas melawan dari arah gerak benda. Jadi itu konsepnya, tolong diingat arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah resultan gaya atau arah gerak benda. Oke ya. Nah, kita sudah menentukan arah gaya geseknya. Sehingga apabila kita tinjau, semua gaya-gaya yang horizontal atau sejajar dengan bidang miring itu hanya ada 3 ya. W sin 37, kemudian dikurang dengan F, kemudian dikurangi dengan FK. Anda bisa masukkan angkanya satu persatu, W 50 Newton, sin 37 nilainya 3/5, dikurang F gaya luarnya ini 10 Newton, kemudian FK-nya juga kita cari. Nah, bagaimana cara kita mencari FK? Anda lihat kembali soalnya. Di dalam soal itu sudah ada koefisien gesekan kinetis. Berarti ini adalah mu K, ya kan? Mu K 0,2. Oke. Ini arah nilai gaya gesekan. N dikali mu K. Nah, mu K-nya 0,2 ya. Kemudian N. Nah, gaya normal. Coba lihat gaya normal ini arahnya ke kiri atas, tegak lurus terhadap bidang. Kemudian ada W cos 37, arahnya tegak lurus juga terhadap bidang dan arahnya ke kanan bawah. Ananda, N ini bekerja pada benda. W cos 37 juga bekerja pada benda. Dan benda akan tetap menempel pada permukaan bidang miring. Maka kita dapat menyimpulkan nilai N itu sama dengan W cos theta. Sehingga N ini dapat kita ganti menjadi W cos theta dikali mu K yang nilainya tadi sama dengan 0,2 ya, sehingga gaya gesekan itu sama dengan 50 kali 4/5 dikali mu K 0,2. Hasilnya adalah 8 Newton. Nah, yang 8 Newton inilah yang akan kita masukkan ke persamaan untuk mencari percepatan sistem. Jadi sebenarnya ini kebalik ya, gaya gesekan dulu yang ditanya, baru kemudian percepatan sistem. Nah, kita sudah dapatkan nilai FK, kemudian disamakan nilainya dengan M kali A, di mana masanya bernilai 5 kg, terus percepatannya yang ditanya. Jadi A sama dengan 12/5. Ya, sama dengan 2,4 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia percepatan dan gaya gesekan. Kita diminta mencari apa saja? Nah, percepatan dan besar gaya gesekan. Berarti sudah menjawab semua pertanyaan di nomor 2. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Seutas tali dipasang pada katrol dan ujung-ujung tali diberi beban 4 kg dan 6 kg. Jika gesekan tali dengan katrol diabaikan, hitunglah percepatan dan tegangan tali. Oke, yang perlu kita pahami di sini adalah dua buah gaya yang digantungkan pada katrol itu nilainya sebesar 4 kg dan 6 kg. Kalau kita mau cari gaya beratnya berarti 40 Newton dan 60 Newton. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini adalah gambar yang berhubungan dengan soal kita tadi. Oke, jadi yang A, ya, masing-masing beban 4 kg dan 6 kg. Berarti yang untuk benda A ini
Oke, T dikurang WA ya, berarti ini yang lebih kecil masanya ya, yang B lebih besar masanya. Yang satu 4 kilogram, yang satu lagi 6 kilogram. 6 kilogram, oke. Untuk benda A, nah kita tinjau benda A, Nanda. Kita tinjau benda A, ada gaya tegangan tali arahnya ke atas, ada gaya berat arahnya ke bawah, kemudian arah percepatannya ke atas. Oke, arah percepatan ke atas, karena tadi massa B ya, lebih besar daripada massa A. Oke, arah percepatannya ke atas, jadi kita pilihlah gaya-gaya yang searah dengan percepatan menjadi gaya yang positif. Berarti T ya arahnya ke atas dikurang dengan WA yang arahnya ke bawah, sama dengan MA dikali A. Kemudian untuk benda B, sigma F sama dengan M kali A, sama dengan yang benda A. Untuk sigma F-nya yaitu WB dikurang dengan TB, sama dengan MB dikali A. Nah, kenapa di sini TA dan TB disamakan nilainya? Alasannya yang pertama, satu, karena eh, benda A dan benda B ini terhubung dengan tali yang sama, sehingga tali ini memiliki tegangan tali yang artinya partikel tali satu demi satu di sepanjang tali ini ya memiliki gaya tarik yang sama sehingga tegangan talinya sama. Kalau tegangan talinya berbeda, apa yang terjadi? Talinya akan putus. Nah, di sini talinya tidak putus ya. Oleh karena itu, besar tegangan tali pada A dan B ini sama. Oke, kita lihat lagi persamaan untuk masing-masing benda, sehingga didapatkan untuk yang benda A, T-nya sama dengan 40 ditambah 4A. Sedangkan untuk benda B, T-nya sama dengan 60 dikurang 6A. Substitusikan kedua persamaan 1 dan 2, didapatkanlah persamaan yang baru ya. Jadi, dapatlah 2A sama dengan 20. Nah, di sini A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari nilai T, Anda bisa gunakan salah satu persamaannya. Mau persamaan 1 atau persamaan 2 sama saja nilainya. Kita coba masukkan ke persamaan yang kedua untuk benda B. T sama dengan 60 dikurang 6 kali 2 sama dengan 48 Newton. Coba kita masukkan ke benda A. T sama dengan 40 tambah 4 kali 2. 4 kali 2 kan hasilnya 8 ya, tambah 40 jadinya 48. Jadi untuk mencari tegangan tali mau dimasukin ke persamaan 1 atau 2 itu hasilnya akan tetap sama. Oke, nah itu saja pembahasan soal kita pada video ini. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.